Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Budiman Abdullah, SMM, dosen tetap, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Sosial dan Humaniora pada Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dengan jabatan terakhir rektor. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2026, yaitu penyampaian pernyataan diri dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Nah, saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, Studi Kelayakan Bisnis, Kewirausahaan, dan Sistem Informasi Manajemen. Saya menyelesaikan studi S1 di STIE Muhammadiyah Jakarta dan magister ataupun S2 di Universitas Profesor Dr. Hamka. Bakal atas pendidikan dan pengalaman tersebut menjadi landasan bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 di Prodi S1 Manajemen dengan bobot 3 SKS. Secara umum, mata kuliah ini membahas pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset strategis organisasi. Bagaimana memulai dari proses perencanaan SDM, rekrutmen seleksi, pelatihan pengembangan manajemen kerja, kompensasi hubungan industrial, hingga isu-isu kontemporer dalam manajemen sumber daya manusia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya manusia yang terjadi di dunia kerja. Pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang berdasarkan pendekatan Outcome Based Education ataupun OBE yang mengacu pada pencapaian pembelajaran lulusan, di mana adapun CCPL pertama yaitu lulusan mampu ataupun mempunyai kemampuan dalam menerapkan teori, konsep serta prinsip-prinsip manajemen serta mampu mengimplementasikannya dalam praktik organisasi. Kedua, lulusan memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan bidang keilmuan secara logis, kritis dan sistematis berdasarkan data, informasi yang relevan serta mempertimbangkan nilai-nilai humaniora. CPL ketiga, yaitu lulusan memiliki kemampuan menganalisis fungsi manajerial dan operasional secara kolaboratif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai jenis organisasi. Selanjutnya, CPL tersebut kita masuk pada sistem pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, yang dimana poinnya mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang terjadi pada fungsi manajerial dan operasional berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Mahasiswa mampu membandingkan penerapan fungsi manajerial dan operasional pada berbagai jenis organisasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi manajerial dan operasional dalam organisasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu dalam menganalisis hubungan manajerial dan operasional dalam suatu organisasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment ataupun DIA. Di mana pada aspek delivery, pemberian pelajaran dilaksanakan pada blended learning, yaitu melalui perkuliahan sinkron ataupun asinkronus, di mana pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas untuk memberikan penjelasan konsep, diskusi,
presentasi, dan tentunya studi kasus. Sedangkan asinkronus dilaksanakan pada Learning Management System ataupun LMS di kampus Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta yang digunakan sebagai media distribusi materi penugasan, forum diskusi, dan penyampaian umpan balik. Media pembelajaran yang saya gunakan meliputi slide presentasi, buku ajar, jurnal ilmiah, ataupun video pembelajaran yang relevan. Sedangkan metode pembelajaran menggunakan ataupun pada prinsip student centered learning melalui diskusi kelompok, studi kasus, problem based learning, presentasi, dan tentunya bagaimana pelaksanaan tugas pribadi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan interaksi pada aspeknya yaitu di mana saya membangun komunikasi yang aktif pada mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Interaksi dilakukan melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, studi kasus, serta pemberian umpan balik terhadap hasil yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun mata kuliah yang dilakukan. Sedangkan di luar jam perkuliahan, komunikasi tetap dilakukan dengan memanfaatkan media LMS, juga memanfaatkan WhatsApp sebagai pemecahan masalah jika ada materi yang belum tersampaikan ataupun ada yang ditanyakan. Sedangkan pada aspek assessment atau sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada prinsip outcome-based education sehingga seluruh penilaiannya diarahkan untuk mengukur bagaimana ketercapainya CPMK. Perkuliahan berlangsung selama 16 kali pertemuan. Terdiri atas pembelajaran reguler, evaluatif formatif, dan evaluasi sumatif. Sedangkan teknik penilaiannya meliputi asesmen formatif melalui kuis, diskusi kelas, refleksi dan tugas individu, tugas kelompok berupa presentasi dan penyelesaian studi kasus, asesmen sumatif melalui ujian akhir semester. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah disusun secara rapih di RPS, sehingga indikator keberhasilan mahasiswa dapat diukur dan sangat objektif. Melalui bobot penilaian, asesmen formatif itu 50%, asesmen sumatif itu 25%, sedangkan presentasi dan tugas mandiri itu 25%. Melalui sistem penilaian tersebut, saya dapat melihat perkembangan kompetensi mahasiswa secara langsung dan tidak langsung. Dan bagaimana saya bisa memberikan umpan balik yang baik untuk hasil pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-13, yaitu mengenai etika, hak pekerja, dan kedisiplinan kerja, ataupun disiplin kerja. Materi ini membahas pentingnya penerapan etika dalam organisasi, pemenuhan hak-hak pekerja, serta bagaimana disiplin kerja ditempatkan. Bagaimana disiplin kerja berpengaruh positif terhadap keberlangsungan suatu organisasi. Dan bagaimana korelasinya industrial yang harmonis dan produktif dalam suatu organisasi. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep teoritis, tetapi menganalisis berbagai studi kasus yang ada di lapangan, mendiskusikan secara kelompok, juga bagaimana mengimplementasikan menjadi suatu catatan-catatan penting supaya bisa bagaimana menerapkan, disesuaikan, dikorelasikan pada prinsip-prinsip sumber daya manusia dan bagaimana praktik dalam suatu organisasi. Materi ini mempunyai referensi yaitu buku Gary Dessler dengan judul Human Resource Management. Dan akhirnya saya sebagai dosen tentunya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi metode, mengajar, pemanfaatan teknologi, pengembangan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi bagaimana tridharma perguruan tinggi. Saya berharap proses pembelajaran yang saya laksanakan tidak saja
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, tetapi mempunyai karakter, integritas, profesional, kemampuan berpikir yang kritis, serta siap memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia kerja. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan. Semoga video ini dapat memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya sekarang? Sehat-sehat ya? Oke, adik-adik mahasiswa, kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-13 ya. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam sehat semua, salam semangat ya. Pada kesempatan ataupun pada minggu ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah manajemen SDM. Ya, tentunya di pertemuan ke-13 ini kita akan coba bahas terkait etika, hak pekerja juga disiplin. Begitu ya. Oke. Mungkin yang di sini yang sudah masuk ada 13 orang ataupun 12 orang. Kita akan lanjutkan perkuliahan pada sesi ini. Tidak apa-apa, mudah-mudahan teman yang sakit kita doakan semua sehat semua ya. Amin. Oke. Nah, kita lupa nih, kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar perkuliahan kita bisa berjalan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik mahasiswa, di pertemuan 13 ini kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya karena memang terintegrasi. Artinya materinya berurutan seperti itu. Nah, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu apa? Terkait apa? Oke, itu tunjangan dan fasilitas ya. Oke, nah sekarang kita melanjutkan pada etika, hak pekerja dan disiplin. Gitu ya. Ini sangat penting karena apa? Karena ini akan menuntut kita sebagai pekerja, misalkan di kemudian hari bisa bisa beradaptasi, bisa bekerja dengan baik, tentunya dibarengi dengan totalitas, integritas semuanya. Nah, tapi sebelum ke situ, saya akan bacakan terlebih dahulu CPL ataupun kita sebagai refleksi kita semua tujuan dari perkuliahan mata kuliah ini. Nah, ini lulusan kita harapannya seperti apa nih? Pertama, lulusan memiliki kemampuan dalam menerapkan teori, konsep, dan prinsip-prinsip manajemen, serta mampu mengimplementasikan dalam praktik organisasi. Itu capaiannya yang diharapkan. Yang kedua, lulusan memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan bidang keilmuan secara logis, kritis, sistematis berdasarkan data dan informasi yang relevan, serta mempertimbangkan nilai-nilai humaniora. Dan yang ketiga, CPL-nya itu lulusan memiliki kemampuan menganalisis fungsi manajerial dan operasional secara kolaboratif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai jenis organisasi. Ini harapannya lulusan kita seperti ini. Nah, adapun target pembelajaran nih yang diharapkan pada mata kuliah ini tentunya apa? Ini target kita itu untuk mendapatkan CMPMK nih. Dosen ataupun mahasiswa sama diarahkan untuk dapat seperti apa? Mahasiswa mampu, gitu kan? Mampu menganalisis konsep dasar fungsi manajerial dan operasional dalam berbagai jenis organisasi. Nah, itu harapannya. Setelah kalian mendapatkan mata kuliah ini, kalian mampu itu, ya kan? Selanjutnya, mampu menganalisis hubungan antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam mencapai tujuan suatu organisasi, begitu ya. Selanjutnya, mampu menganalisis permasalahan yang terjadi pada fungsi manajerial, operasional berdasarkan data informasi yang tersedia. Selanjutnya, membandingkan fungsi manajerial ataupun operasional pada berbagai jenis organisasi. Yang terakhir, yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi manajerial dan operasional dalam organisasi. Nah, ini harapannya CMPK ini kalian dapat miliki setelah mendapatkan mata kuliah MSDM ini. Nah, tentunya dalam pembahasan etika, hak pekerja dan disiplin, kita akan mengkulas bagaimana etika yang perlu dilakukan di dunia kerja,
bagaimana hak-hak seorang karyawan, juga bagaimana kedisiplinan di tempat kerja. Nah, kenapa bisa dikatakan penting? Nah, ini ya. Kita bisa lihat berita, ya kan, bagaimana kasus tenaga kerja di Indonesia, tenaga kerja sudah efektif atau tidak, gitu kan? Maraknya kasus pelecehan di Indonesia, pentingnya etika profesi. Ini semuanya terkait etika. Gitu. Ini penting. Makanya pada mata kuliah ini, adik-adik mahasiswa perlu dipahami bahwa etika itu tidak hanya saat ini, tapi bagaimana saat kalian belajar kuliah, bagaimana kalian menerapkan perkuliahan atau bagaimana menuntut ilmu pelajaran di kelas, gitu ya. Dan akhirnya akan dibawa ke dunia kerja, gitu. Menjadi habit, kebiasa, gitu ya. Karena sudah berbiasa baik, begitu ya. Nah, etika di tempat kerja. Oke. Ada yang tahu apa aja etika di tempat kerja contohnya? Sebelah sini belum ada yang ngomong? Masih ada yang tahu? Apa aja? Contoh, misalkan bagaimana indisipliner. Apalagi? Sikap ya. Apalagi? Banyak ya. Bagaimana di dunia kerja penerapannya seperti apa etika? Karena gini, contoh karyawan. Jam waktu jam 8, nyampe jam 9. Itu kan bentuk dari indisipliner, ya kan ya? Bagaimana tugas lalai? Yang paling penting nih, banyak yang dilakukan ya. Saat bekerja mengambil barang-barang dari perusahaan. Itu keliru, ya. Itu bagian dari tidak beretika di tempat kerja ataupun khususnya seorang karyawan. Contohnya manajer. Manajer juga nih, bagaimana beretika di tempat kerja? Bagaimana manajer menempatkan karyawan ini sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan keahliannya. Jadi tidak mentang-mentang seorang manajer bisa menyuruh sembarangan, bisa marah-marah, tidak seperti itu, ya kan ya. Selanjutnya misalkan pemilik usaha ataupun direksi menerapkan bagaimana visi perusahaan dengan baik dan benar, dengan jelas. Semua karyawannya paham bagaimana pelaksanaan operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, ya. Terus apa lagi? Tim HRD. Ini tim HRD sangat berpengaruh sekali. Bagaimana? Contohnya, ada yang tahu? Bagaimana kalau tim HRD menerapkan etika yang baik di perusahaan? Contohnya? Merekrut karyawan. Apa artinya? Saat merekrut karyawan, contohnya, tidak ada tuh kita kenal orang dalam, kan gitu ya. Tidak ada tuh kita kada ada rekomendasi, kan kayak begitu. Mungkin rekomendasi bisa aja. Tapi kalau sudah sesuai dengan kualifikasi. Tapi dibenarkan dengan apa? Melakukan perekrutan dengan baik, dengan jujur, terintegritas. Itu kan yang diharapkan. Alhasilnya apa? Mendapatkan karyawan yang baik, gitu ya. Itu bentuk-bentuk pelanggaran yang kurang tepat saat melakukan perekrutan yang tidak baik, orang dalam, segala macam, gitu ya. Jadi teman-teman harus dipahami nih seperti itu, ya kan? Selanjutnya mitra bisnis. Apa coba mitra bisnis? Pelanggarannya biasanya adanya kecurangan, ya kan? Kita misalnya punya mitra bisnis, adanya kecurangan, penipuan, itu kan bentuk pelanggaran, tidak beretika, gitu kan? Bagaimana kalau sebaliknya, gitu ya? Sebaliknya kan terasa indah, tidak ada yang merasa tertipu, tidak ada yang merasa dicurangi, gitu. Nah, ini bentuk-bentuk dari bagaimana penerapan nilai moral ataupun etika ya. Kalau kita dalam kajikan pada suatu literatur, nilai-nilai moral dalam standar perilaku yang harus ada di setiap individu itu ya, etika itu. Dan itu tidak bisa dipaksakan karena memang muncul dari habit, pembiasaan kita gitu. Nah, oke. Ada yang tahu tadi apa aja? Aplikatif dunia kerja ataupun etika yang diterapkan pada SDM. Tadi apa aja? Nah, ini ya. Rekrutmen dan seleksi yang transparan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan etika kerja. Kebijakan dan kode etik perusahaan. Ini semuanya diterapkan bagaimana metode manajemen SDM yang mendorong perilaku etika ataupun etis
perlakuan adil di dunia kerja gitu ya, mekanisme pengaduan dan whistleblowing-nya, kompensasi dan promosi yang adil, budaya organisasi yang inklusif dan terbuka gitu ya. Semuanya akan mendorong karyawan menjadi loyalitas gitu ya, bisa produktif dalam bekerjanya begitu. Nah, selanjutnya di sini bagaimana kita bisa mengelola kedisiplinan dan privasi karyawan. Contohnya, kalau kita tarik pada definisi, kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap aturan, prosedur, nilai-nilai organisasi. SDM harus tentunya menegakkan disiplin secara konsisten, adil, bukan semena-mena. Seperti itu ya. Yang kedua, apa sih privasi karyawan? Yaitu mencakup hak mereka untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, komunikasi, dan ruang pribadi selama bekerja. Jelas ya? Bagaimana kalau kalian bekerja, hak-hak kalian ibarat kata benar-benar dijaga gitu ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Tentunya kan akan berlawanan, akan berdampak dengan hukum gitu ya. Hak privasi kalian, hak kalian bersuara, hak kalian ibarat kata memberikan masukan segala macam, itu tentunya diberikan kesempatan. Transparansi perusahaan itu sangat penting gitu ya untuk menstabilkan. Oke, silakan Mbak Sopetlat ya. Oke, ntar absensinya di kampus. Oke. Nah, apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama, membuat peraturan perusahaan yang jelas, guidance-nya yang jelas. Jadi semuanya punya aturan yang pasti, yang harus diikutin oleh karyawan. Selanjutnya apa? Sosialisasi dan edukasi. Perlu disampaikan semua aturannya itu, tidak hanya didiamkan aja, tapi perlu disampaikan, disosialisasikan, diajarkan supaya karyawan tahu. Selanjutnya apa? Monitoring dan evaluasi rutin, dikontrol bagaimana pelaksanaan aturan prosedural itu benar-benar dievaluasi dan dikontrol gitu ya, supaya apa? Bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya apa? Penegakan disiplin secara konsisten gitu ya. Tidak berubah gitu ya, tidak mencelak-mencelok. Ada karyawan ibarat kata yang sudah dekat dianggap peraturan berubah gitu ya. Tidak bisa, harus konsisten semuanya. Pemberian penghargaan. Tentunya karyawan terbaik di sini memberikan penghargaan. Untuk apa tujuannya? Penghargaan untuk apa? Ya, untuk apa diberikan penghargaan? Apresiasi supaya kerja lebih baik gitu ya. Dan tentunya merasa karyawan akan meningkat motivasinya, ya. Nah, ini perlu dipahami begitu ya. Selanjutnya gitu. Seorang pimpinan ataupun HRD bagaimana mengelola PHK dengan baik. Karena jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan apa? Konflik. Itu ya. Ya, mau nggak mau ada gap di sini antara karyawan dan perusahaan. Nah, perusahaan tentunya apa? Memberitahukan dengan baik, bagaimana menjelaskan alasan PHK secara transparan dan sopan, hindari nada menghakimi atau menyalahkan. Itu perlu dilakukan. Nah, ini juga ya, langkah-langkah yang mengelola PHK secara etis profesional. Misalnya pemberian hak karyawan, memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja. Ini tadi ya, yang ditanyakan tadi. Bagaimana uang penggantian hak cuti THR gitu ya. Disampaikan tadi ya, Mas Nathan ya. Ini perlu, karena itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Diatur dalam Undang-Undang UU Cipta Kerja gitu. Makanya cuti THR tetap dibayar. Terus apa lagi? Misalkan perhitungan hak tergantung status kerja, PKWT ataupun alasan PHK lainnya itu sudah ada aturannya gitu ya. Selanjutnya cegah dan tangani konflik. Seperti apa? Siapkan mediasi internal jika ada keberatan. Libatkan serikat pekerja atau mediator di dinas ketenaga kerjaan. Misalkan tadi saya sampaikan ya, saat konfliknya itu tidak tidak bisa diselesaikan, ya tentunya kita harus ada mediator untuk menengahi itu supaya konflik tidak bisa berkembang lebih besar gitu ya. Nah, kesimpulannya ya, etika, hak pekerja, dan disiplin merupakan 3 pilar utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional.
Etika kerja mengarahkan setiap individu untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menghargai sesama di tempat kerja, gitu ya. Sementara itu, hak-hak bekerja, misalkan gitu ya, hak-hak bekerja seperti memperoleh upah layak, perlindungan, keselamatan, waktu istirahat, tentunya perlakuan yang adil harus dijunjung tinggi oleh perusahaan sebagai bentuk bertanggung jawaban, gitu ya, ataupun usulnya. Karena ini terkait hukum juga ya. Di sisi lain, disiplin kerja sangat penting untuk menjaga keteraturan, efisiensi, dan pencapaian tujuan organisasi. Artinya, ketiga komponen ini harus terintegrasi, harus bersinergi untuk mencapai goal perusahaan, seperti itu ya. Karena kalau satu sama lain berjalannya tidak sesuai, akan pincang, begitu ya. Ataupun tidak akan berjalan dengan baik, seperti itu. Saya ingin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang hak pekerja ya Pak. Ya. Nah di salah satu hak pekerja itu kan pasti ada jaminan kesehatan ya Pak. Betul. Nah, notabene-nya di perusahaan itu pasti ada aturan-aturan kedisiplinan yang sangat ketat Pak. Betul. Tetapi ada oknum-oknum perusahaan yang itu tidak memberikan jaminan kesehatan. Betul. Justru itu berbanding terbalik dong Pak. Betul. Di saat ada banyak aturan-aturan yang ketat tapi tidak memberikan jaminan kesehatan, itu kan sangat merugikan karyawan pekerja ya Pak. Nah, itu kan merugikan pekerjaan ya. Bapak bisa nggak menganalisis dampak terhadap perusahaan itu seperti apa Pak? Oke. Terhadap itu Pak tadi jaminan kesehatan yang tidak ada itu. Oke, bagus pertanyaannya Mas Adam. Nah ini ya, menjadi suatu dilematis di fenomena yang terjadi ya. Bagaimana yang perikalnya apa? Bahwa saat jaminan segala macam tidak sesuai dan diharapkan oleh karyawan. Gitu. Apa Pak dampaknya? Dampaknya akan timbul ketidakpuasan karyawan bekerja di situ. Apalagi dampaknya? Dampaknya motivasi kerja karyawan akan menurun. Dan alhasil apa? Produktivitasnya nurun juga. Nah, adik-adik mahasiswa, sebagai refleksi pada minggu ini atau mata kuliah ini, tentunya kita harus menjalankan hal-hal yang positif di dunia kerja, begitu ya. Kita harus paham bagaimana etika, hak pekerja, kedisiplinan itu harus dijunjung tinggi. Karena bagian dari integritas dan akan menjadi suatu habit buat kita untuk bekerja lebih baik, begitu ya. Tentunya hal positif dari karyawan, hal positif dari perusahaan akan kembali lagi ya, semuanya jadi nilai ibadah, gitu ya. Oke. Adapun untuk tugas minggu depan, yaitu kalian tugasnya menganalisis etika, hak pekerja dan disiplin kerja dalam perusahaan. Nah, di sini kita dibuatkan kelompok ya, 2 atau 3 orang. Setiap kelompok satu perusahaan dari swasta, BUMN, UMKM ataupun instansi pemerintah. Ini dikumpulkan minggu depan. Jadi cukup ada waktu seminggu ya. Kalian bisa mengolahnya datanya ya. Nah, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.